Sambal terasi? Kamu pikir ini di desa? Hardikan keras itu memecah keheningan ruang makan kantor yang mewah. Seketika, semua mata tertuju pada satu titik. Di sana, berdiri seorang pemuda yang menunduk dalam, wajahnya merah pada menahan malu, sementara di hadapannya berdiri seorang manajer wanita cantik dengan tatapan jijik, seolah aroma bekal makanan itu adalah dosa besar yang tak terampuni. Padahal, siapa sangka, di balik kemarahan yang meledak-ledak karena urusan sambal itu, tersimpan gejolak perasaan lain yang justru lebih rumit dari sekadar urusan perut. Sebuah gengsi yang bertarung melawan rasa tertarik yang kian tumbuh. Selamat datang kembali di saluran Ken Arok Productions. Kali ini, kita akan membawakan kisah tentang Rizky, karyawan polos dengan bekal sambal terasinya, dan Aisyah, atasan yang terjebak antara ego kota metropolitan dan pesona ketulusan desa. Sebelum kita masuk ke dalam drama perkantoran yang penuh emosi ini, saya mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Untuk sahabat semua yang sudah setia mendukung saluran ini, saya doakan semoga pintu rezeki kalian terbuka lebar seluas samudra, diberikan kesehatan yang prima, umur yang berkah, serta kebahagiaan yang tak pernah putus hingga ke anak cucu. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa tuliskan juga di kolom komentar, dari kota mana kalian berasal, agar kita bisa saling menyapa dan mengaminkan doa-doa baik ini bersama. Semoga Tuhan semesta alam mengabulkan harapan kita semua. Mari kita mulai ceritanya. Matahari Jakarta pagi itu bersinar terik tanpa ampun, seolah sengaja menguji mental siapa saja yang baru pertama kali menginjakan kaki di ibu kota. Di tengah hiruk-pikuk kawasan bisnis yang dipenuhi gedung-gedung pencakar langit, berdiri seorang pemuda bernama Rizky. Ia menengadah, menatap ngeri sekaligus kagum pada bangunan kaca raksasa di hadapannya. Gedung itu menjulang tinggi menusuk langit, memantulkan cahaya matahari yang menyilaukan mata. Bagi Rizky yang seumur hidupnya hanya akrab dengan pematang sawah dan bangunan balai desa yang sederhana, pemandangan ini membuatnya merasa sangat kecil, sebutir debu di tengah kemegahan beton. Hari ini adalah hari pertama Rizky bekerja. Penampilannya sangat rapi, namun menyiratkan kesederhanaan yang kontras dengan lingkungan sekitarnya. Ia mengenakan kemeja lengan panjang berwarna biru muda yang kancing paling atasnya dikancingkan rapat, serta celana bahan hitam yang sedikit kepanjangan hingga menutupi sebagian sepatunya. Sepatu pantofel yang ia kenakan bukanlah barang baru, kulitnya sudah mulai retak di beberapa bagian, namun terlihat mengkilap karena Rizky menyemirnya berulang kali dengan penuh semangat sebelum berangkat tadi pagi. Di tangan kanannya, Rizky menggenggam erat sebuah tas kain bermotif batik pudar. Isinya bukan laptop canggih atau dokumen penting, melainkan sebuah rantang besi susun. Di dalamnya tersimpan harta karun bagi Rizky, nasi putih hangat dan sambal terasi ulek buatan ibunya. Aroma samar terasi yang lolos dari celah rantang itu adalah penyemangat sekaligus pengingat akan doa restu orang tua di kampung halaman. Rizky menarik napas panjang, mencoba mengusir gugup yang mendera dadanya, lalu melangkah pasti memasuki lobi gedung yang dingin dan megah. Suasana di dalam lobi begitu hening dan wangi, sangat berbeda dengan udara luar yang panas dan berdebu. Orang-orang berjalan cepat dengan wajah serius, sibuk dengan telepon genggam mereka, tanpa saling menyapa. Rizky berjalan canggung menuju deretan lift. Saat pintu lift hampir tertutup, ia mempercepat langkahnya dan menahan pintu itu dengan tangan. Di dalam kotak besi itu, hanya ada satu orang lain. Seorang wanita yang kecantikannya membuat Rizky sempat lupa bernapas sejenak. Wanita itu berdiri tegak dengan postur yang sempurna. Ia mengenakan pakaian kerja yang terlihat sangat mahal dan elegan, membalut tubuhnya dengan pas. Rambutnya yang hitam legam terurai indah di bahu, dan wajahnya memancarkan aura tegas yang mengintimidasi. Itu adalah Aisyah. Dengan senyum tulus khas orang desa, Rizky mengangguk hormat sambil masuk ke dalam lift, mengucapkan permisi dengan suaranya yang medok. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa wanita anggun yang berdiri di sebelahnya itu adalah orang yang nantinya akan memegang kendali atas nasibnya di perusahaan ini. Di ruang sempit itu, nasib mereka mulai bertaut dalam diam. Pintu lift menutup perlahan, mengurung mereka berdua dalam keheningan yang canggung. Di ruang sempit yang berlapis cermin itu, waktu seakan berjalan lebih lambat. Rizky berdiri kaku menatap angka-angka lantai yang berganti di layar digital, berusaha menahan napas agar tidak terdengar gugup. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya, sisa-sisa perjuangan berdesakan di angkutan umum tadi pagi mulai terasa lagi.
Dengan gerakan hati-hati agar tidak menyenggol wanita di sebelahnya, Rizky merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah sapu tangan kain bermotif kotak-kotak yang sudah pudar warnanya. Ia menyeka keningnya perlahan, sebuah pemandangan yang sangat jarang terlihat di gedung perkantoran modern yang biasanya dipenuhi tisu sekali pakai. Tanpa Rizky sadari, sepasang mata indah di balik bulu mata lentik itu sedang mengamatinya lewat pantulan cermin. Aisyah, yang biasanya bersikap acuh tak acuh terhadap siapapun yang satu lift dengannya, kali ini merasa terusik. Ia terbiasa dikelilingi oleh pria-pria metroseksual ibu kota, rekan-rekan bisnisnya yang selalu tampil klimis dengan gel rambut berlebihan dan aroma parfum impor yang menyengat hidung. Pria-pria yang baginya penuh kepalsuan dan terlalu sibuk memoles citra diri. Namun, pemuda di sebelahnya ini berbeda. Aisyah sedikit mengernyitkan hidung, bukan karena bau tidak sedap, melainkan karena aroma yang tertangkap indera penciumannya begitu asing namun menenangkan. Itu bukan wangi parfum mahal seharga jutaan rupiah, melainkan aroma sabun mandi batangan yang segar dan bersih, bercampur dengan sedikit aroma matahari pagi yang menempel di kemeja katun pemuda itu. Ada nuansa kejantanan yang alami dan jujur yang memancar dari sosok Rizky. Sesuatu yang autentik, yang sudah lama hilang dari radar kehidupan sosial Aisyah yang glamor. Hati kecil Aisyah berdesir aneh saat melihat tangan Rizky yang kasar namun terlihat kuat saat melipat kembali sapu tangannya. Jemari itu tampak pekerja keras, bukan jemari halus yang hanya terbiasa memegang pena mahal atau gelas anggur. Sejenak, benteng pertahanan Aisyah goyah. Ia mendapati dirinya bertanya-tanya, siapa pemuda ini? Wajahnya yang lokal, dengan kulit sawo matang itu memiliki daya tarik tersendiri yang sulit ia jelaskan. Ada ketulusan di sana yang membuatnya penasaran. Namun, detik berikutnya, logika dan gengsi Aisyah kembali mengambil alih. Ia segera membuang muka dan menegakkan kembali postur tubuhnya. Pikiran rasionya berteriak, mengingatkan siapa dirinya. Ia adalah seorang manajer senior di perusahaan bergengsi, wanita karir yang sukses dan disegani. Tidak mungkin seleranya turun serendah ini, tertarik pada pemuda yang dari penampilannya saja sudah jelas berasal dari kasta ekonomi yang berbeda. Ia menepis perasaan itu keras-keras, menganggapnya hanya sekadar kehilafan sesaat karena ia sedang lelah atau bosan dengan rutinitas. Ting. Bunyi denting lift membuyarkan lamunan singkat itu. Pintu terbuka di lantai yang dituju. Tanpa menoleh sedikit pun ke arah Rizky, Aisyah melangkah keluar dengan dagu terangkat tinggi, kembali memasang topeng dinginnya yang sempurna. Ia meninggalkan Rizky yang masih tertegun kagum di belakang, tanpa menyadari bahwa benih ketertarikan itu sudah tertanam, meskipun ia berusaha keras untuk menguburnya dalam-dalam di bawah tumpukan gengsi. Rizky hanya bisa memandang punggung wanita itu menjauh, sambil menghela napas kagum. Tidak tahu bahwa wanita itulah yang sebentar lagi akan menjadi mimpi buruk sekaligus mimpi terindahnya di kantor ini. Pukul 9 tepat, hiruk-pikuk aktivitas kantor dimulai. Di tengah ruangan divisi yang luas dan berpendingin udara sentral itu, Aisyah berdiri dengan wibawa penuh sebagai seorang pemimpin. Ia memegang tablet tipis di tangannya, matanya menyapu seluruh anggota tim yang sudah berkumpul untuk briefing pagi. Namun, tatapannya berhenti sejenak pada sosok yang berdiri canggung di ujung barisan. Jantung Aisyah sempat berhenti berdetak selama sepersekian detik ketika ia menyadari bahwa pemuda yang satu lift dengannya tadi, pemuda dengan aroma sabun mandi yang segar itu, adalah Rizky, staf administrasi baru yang datanya sempat ia baca sekilas kemarin sore. Dengan nada suara yang datar dan profesional, Aisyah memperkenalkan Rizky kepada seluruh tim. Rizky maju selangkah, membungkukkan badannya sedikit terlalu rendah. Sebuah gestur kesopanan khas orang timur yang justru terlihat aneh di lingkungan korporat Jakarta yang serba egaliter. Ia memperkenalkan diri dengan suaranya yang santun, logat daerahnya terdengar begitu kental di antara riuh rendah percakapan rekan-rekannya yang menggunakan bahasa campur aduk ala Jakarta Selatan. Aisyah mengamati setiap gerak-gerik Rizky, berusaha mencari celah untuk tidak menyukainya. Namun kepolosan di wajah pemuda itu justru semakin mengusik ketenangannya. Setelah briefing selesai, Aisyah kembali ke dalam ruangan kerjanya yang terpisah oleh dinding kaca transparan. Ruangan itu adalah singgasananya, tempat ia bisa mengamati segala aktivitas di luar tanpa harus terlibat langsung. Sepanjang pagi itu, alih-alih fokus pada laporan keuangan yang menumpuk di mejanya, mata Aisyah justru seringkali mencuri pandang ke arah meja kerja Rizky yang terletak tak jauh dari pantry. Ia merasa seperti seorang pengamat rahasia,
memantau objek yang menarik perhatiannya dari balik benteng kaca yang aman. Satu kejadian kecil di jam 10 pagi membuat pertahanan Aisyah kembali goyah. Saat itu, seorang office boy paruh baya tampak kesulitan mengangkat galon air mineral baru ke atas dispenser. Karyawan lain yang lewat seolah buta, sibuk dengan ponsel atau pura-pura tidak melihat. Namun, Rizky berbeda. Begitu melihat kesulitan si bapak tua, Rizky langsung bangkit dari kursinya. Tanpa ragu, ia menyingsingkan lengan kemejanya, memperlihatkan otot lengannya yang terbentuk alami karena kerja keras, lalu dengan sigap mengangkat galon berat itu dan memasangnya dengan mudah. Aisyah melihat Rizky menepuk bahu bapak office boy itu sambil tersenyum ramah, sebuah senyuman yang tulus tanpa dibuat-buat. Ada rasa hangat yang menjalar di dada, Aisyah menyaksikan pemandangan itu. Di matanya, Rizky terlihat begitu gagah dalam kesederhanaannya. Rizky memiliki kualitas manusiawi yang sudah jarang ia temukan di lingkungan kerjanya yang kompetitif dan individualis. Namun, secepat kilat logika materialistisnya kembali menyerang, menampar kesadarannya. Suara gengsi di kepalanya berteriak lantang, mengingatkan bahwa ia adalah manajer senior lulusan luar negeri. Tidak mungkin ia jatuh hati pada bawahan yang bahkan tidak tahu cara berpakaian modis. Aisyah memalingkan wajahnya kasar, menutup tirai jendela kacanya dengan perasaan kesal pada dirinya sendiri, mencoba membunuh rasa kagum yang mulai tumbuh liar itu. Jarum jam dinding akhirnya menunjuk tepat ke angka 12, tanda waktu istirahat yang dinanti-nanti telah tiba. Suasana kantor yang tadinya hening oleh suara ketikan keyboard kini berubah menjadi riuh rendah, suara kursi digeser, dan obrolan santai tentang rencana makan siang. Bagi Rizky, ini adalah saatnya untuk menikmati bekal yang sudah ia jaga hati-hati sejak pagi. Perutnya memang sudah keroncongan, menuntut haknya setelah setengah hari beradaptasi dengan ritme kerja yang cepat dan asing. Dengan langkah sedikit ragu, Rizky membawa tas kainnya menuju pantry kantor. Pantry di gedung mewah ini sangat berbeda dengan dapur di rumahnya. Semuanya serba putih, bersih, mengkilap, dan beraroma pewangi ruangan lemon yang steril. Ada mesin kopi canggih yang ia tidak tahu cara mengoperasikannya, dan kulkas besar 2 pintu yang dinginnya menusuk tulang. Rizky duduk di sudut meja panjang yang masih kosong, lalu perlahan membuka rantang besinya. Begitu tutup rantang terbuka, uap panas nasi mengepul, membawa serta aroma yang sangat kuat dan khas. Aroma sambal terasi bakar yang menyengat, hasil ulekan penuh cinta ibunya, seketika menyeruak keluar, memecah dominasi aroma lemon di ruangan itu. Aroma itu tidak berhenti di pantry saja. Lewat sistem sirkulasi udara yang terhubung, wangi tajam terasi itu menyusup keluar, merayap di lorong-lorong berkarpet tebal, hingga akhirnya menembus celah pintu ruangan kaca Aisyah. Di dalam ruangannya, Aisyah sedang berkutat dengan tumpukan berkas sambil menahan lapar. Moodnya sedang tidak baik, karena ada beberapa target tim yang belum tercapai. Tiba-tiba, hidung bangirnya mencium bau yang sangat asing. Bau yang baginya identik dengan pasar tradisional yang becek, bukan bau yang pantas ada di lantai 20 gedung pencakar langit ini. Dengan kening berkerut, Aisyah bangkit dari kursi empuknya. Rasa penasaran dan perut yang lapar membuatnya melangkah keluar menuju sumber bau. Dalam hati kecilnya, mungkin ada secercah harapan untuk melihat Rizky lagi, pemuda yang diam-diam ia kagumi tadi pagi. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping begitu ia sampai di ambang pintu pantry. Pemandangan yang tersaji di depannya membuat darah bangsawannya seolah mendidih. Di sana, di sudut meja pantry yang elegan, Rizky sedang makan dengan lahapnya. Bukan itu masalahnya. Yang membuat mata Aisyah terbelalak tak percaya adalah cara makan Rizky. Pemuda itu tidak menggunakan sendok atau garpu perak yang tersedia. Ia makan menggunakan tangan kosong, menyuap nasi dan sambal langsung ke mulutnya dengan jari jemarinya. Bagi Rizky, itu adalah kenikmatan tiada tara. Muluk adalah cara terbaik menikmati sambal. Tapi bagi Aisyah yang dididik dengan table manner ketat sekolah kepribadian, pemandangan itu sangat primitif dan menjijikan. Bayangan pangeran tampan yang sopan dan jantan seketika runtuh, berganti dengan sosok yang ia anggap kampungan dan tidak tahu aturan. Rasa ilfil atau hilang feeling seketika menyerang, bercampur dengan gengsi yang terluka, karena ia sempat menaruh hati pada sosok yang menurut standarnya sangat tidak berkelas ini. Suara derap langkah sepatu hak tinggi yang mengetuk lantai marmer pantry berhenti mendadak. Keheningan yang mencekam seketika menyelimuti ruangan itu,
membekukan Rizky yang suapannya baru saja menggantung di udara. Ia menoleh perlahan, dan mendapati sosok Aisyah berdiri di sana dengan ekspresi yang sulit dilukiskan. Wajah cantik manajernya itu kini tertekuk masam, matanya membelalak tak percaya, dan tangan kirinya menutupi hidung dengan gaya yang sangat berlebihan, seolah-olah ia baru saja mencium bau limbah beracun yang mematikan. Astaga! Bau apa ini? Suara Aisyah melengking tinggi, memantul di dinding-dinding keramik yang bersih. Ia melangkah maju dengan agresif, tatapannya menghunus tajam ke arah kotak bekal Rizky yang terbuka lebar. Rizky! Kamu pikir ini di mana? Ini kantor grade A di pusat Jakarta, bukan gubuk di tengah sawah atau warung pinggir jalan. Kamu bawa apa itu? Sambal terasi. Rizky terlonjak kaget, jantungnya serasa copot. Dengan tangan gemetar, ia buru-buru menurunkan tangannya yang masih berlumuran sisa sambal. Maaf, Bu Aisyah. Ini bekal dari ibu saya? Jawabnya terbata-bata. Suaranya mencicit kecil karena nyalinya seketika ciut di hadapan amarah sang atasan. Namun, penjelasan itu justru seperti menyiram minyak ke dalam api. Aisyah mendengus kasar, rasa kecewanya terhadap sosok Rizky berubah menjadi kekejaman verbal yang tak terkendali. Di matanya saat itu, Rizky bukan lagi pemuda menarik yang ia temui di lift, melainkan sumber rasa malu yang mencoreng citra eksklusif divisinya. Saya tidak peduli itu dari siapa. Baunya menyebar kemana-mana, bikin mual. Kamu tahu tidak, klien bisa komplain kalau mencium bau kampungan seperti ini. Memalukan, hardiknya tanpa ampun. Kata-kata itu menampar harga diri Rizky lebih keras daripada pukulan fisik. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, menatap nanar pada nasi putih dan sambal merah yang kini tampak menyedihkan di matanya. Bekal yang tadi pagi ia bawa dengan penuh kebanggaan sebagai tanda cinta ibunya, kini berubah menjadi simbol kehinaan di tempat asing ini. Aisyah tidak hanya menghina makanannya, tapi secara tidak langsung telah menginjak-injak asal-usul dan kasih sayang keluarganya. Dengan gerakan cepat dan kasar, Aisyah berbalik badan, mengibaskan rambutnya seolah ingin membuang sial, lalu melangkah pergi meninggalkan Rizky yang terpaku dalam diam, menelan rasa pahit yang menyekat tenggorokannya. Rizky kembali ke meja kerjanya dengan langkah gontai, seolah seluruh tulang di tubuhnya baru saja dilolosi satu persatu. Rantang besi berisi sisa nasi dan sambal yang tak sempat habis itu kini teronggok bisu di sudut meja, disembunyikan di balik tas kain agar aromanya tak lagi mengundang petaka. Nafsu makannya sudah hilang total, berganti dengan rasa mual akibat gumpalan kecemasan yang menyumbat ulu hati. Suasana kantor yang sejuk mendadak terasa mencekik leher. Setiap kali ada rekan kerja yang melintas, Rizky refleks menunduk. Takut jika tatapan mereka adalah tatapan penghakiman yang sama seperti yang dilayangkan manajernya tadi. Ia mencoba memfokuskan diri pada layar komputer, mengerjakan tugas input data sederhana yang diberikan seniornya. Namun, jari jemarinya terasa kaku, dan pikirannya terus melayang pada kejadian di pantry. Bayangan wajah Aisyah yang memerah karena marah dan kata-kata pedasnya terus berputar ulang seperti kaset rusak di kepala Rizky. Ia merasa sangat bodoh. Baru setengah hari bekerja, ia sudah membuat masalah besar dengan orang paling berkuasa di ruangan itu. Tepat pukul 2 siang, saat keheningan pasca jam makan siang mulai menyelimuti ruangan, sebuah notifikasi email muncul di pojok kanan bawah layar komputer Rizky. Jantungnya berdegup kencang saat melihat nama pengirimnya, Aisyah. Dengan tangan gemetar dan keringat dingin yang kembali mengucur, Rizky mengklik notifikasi tersebut. Judul subjek email itu ditulis dengan huruf kapital yang seolah berteriak tepat di depan mukanya. FWD, peringatan, etika lingkungan kerja evaluasi kontrak. Darah Rizky berdesir hebat. Ia belum membuka isinya, tapi judulnya saja sudah cukup membuat lututnya lemas. Ia mengira itu adalah surat pemecatan resmi. Dengan napas tertahan, ia membaca baris demi baris kalimat formal yang tertera di sana. Ternyata, itu bukanlah surat pemecatan langsung, melainkan sebuah peringatan keras yang dikemas dalam bahasa birokrasi yang dingin. Email itu berisi poin-poin tentang standar kebersihan, larangan membawa makanan berbau menyengat, dan peringatan bahwa pelanggaran terhadap etika kantor dapat mempengaruhi penilaian masa percobaan 3 bulan, yang berujung pada pemutusan kontrak sepihak. Rizky terpaku menatap layar. Ancaman itu terasa nyata. Ia sadar posisinya sangat lemah. Ia hanya karyawan kontrak dari desa yang bisa diganti kapan saja. Sementara itu,
Di balik dinding kaca ruangannya, Aisyah duduk bersandar di kursi kerjanya sambil memegang cangkir kopi. Matanya menatap lurus ke arah punggung Rizky yang terlihat tegang. Ada rasa puas yang aneh menyelusup di hati Aisyah melihat ketakutan itu. Ini adalah caranya mengembalikan kendali. Ia ingin menegaskan bahwa dialah ratu di sini, dan Rizky harus tunduk pada aturannya. Namun, jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, Aisyah juga merasa bersalah. Ia tahu ia bereaksi berlebihan, tapi gengsinya terlalu tinggi untuk mengakui bahwa kemarahannya tadi hanyalah tameng untuk menutupi kekecewaannya sendiri. Ia tidak ingin memecat Rizky, ia hanya ingin Rizky berubah menjadi sosok yang pantas bersanding di dunianya yang sempurna. Keesokan harinya, matahari kembali bersinar terik di langit Jakarta. Jam makan siang telah tiba, namun kali ini Rizky tidak berani melangkahkan kakinya ke pantry. Trauma akan bentakan Aisyah dan ancaman email kemarin masih membekas kuat di benaknya. Ia tidak ingin mengambil risiko kehilangan pekerjaan hanya karena urusan perut. Dengan mengendap-endap seperti seorang buronan, Rizky membawa tas bekalnya keluar dari gedung, mencari sudut tersembunyi di taman kecil yang terletak di belakang area parkir kantor. Di bangku taman yang agak tertutup rimbunnya tanaman hias, ia merasa cukup aman untuk membuka kembali rantang, terlarang, miliknya. Saat Rizky baru saja menyuap nasi pertamanya, sebuah bayangan jatuh menutupi tubuhnya. Rizky tersentak kaget, hampir tersedak, mengira Aisyah datang untuk memarahinya lagi. Namun, saat ia mendongak, yang ia temui bukanlah wajah garang sang manajer, melainkan senyum cerah seorang wanita muda dengan rambut dipotong bob pendek yang segar. Itu adalah Diana, staf dari divisi marketing yang meja kerjanya berada di seberang ruangan Rizky. Diana dikenal sebagai primadona kantor yang supel dan tidak membeda-bedakan teman, sangat kontras dengan citra kaku yang dibangun oleh Aisyah. Wah, pantesan dari tadi aku cium bau sedap yang kebawa angin. Ternyata kamu lagi makan enak di sini, Ki, sapa Diana dengan nada riang, tanpa sedikit pun menutupi hidung. Ia justru mendekat, matanya berbinar menatap sambal terasi merah merona di dalam rantang Rizky. Itu sambal terasi ulek asli ya? Ya ampun. Baunya bikin ngiler banget. Aku boleh minta dikit nggak? Udah lama banget lidahku nggak kena sambal rumahan kayak gini, bosen makan catering kantor yang rasanya hambar. Rizky tertegun sejenak, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Di saat bosnya menganggap bekalnya sebagai sampah, wanita cantik di depannya ini justru menganggapnya harta karun. Dengan canggung namun senang, Rizky menggeser rantangnya. Diana tanpa ragu duduk di sebelah Rizky, mencuil sedikit kerupuk yang ia bawa, lalu mencocolnya ke sambal Rizky dengan semangat. Gila, ini enak banget, Ki, pedesnya nampol, terasinya wangi banget. Puji Diana tulus sambil mengunyah dengan pipi menggembung lucu. Seketika itu juga, beban berat di pundak Rizky terasa terangkat. Tawa renyah Diana mencairkan kebekuan hatinya, membuat Rizky merasa diterima kembali sebagai manusia. Tanpa mereka sadari, adegan hangat itu tidak luput dari pengawasan sepasang mata elang dari ketinggian. Di lantai 20, di balik dinding kaca ruangannya yang dingin, Aisyah berdiri mematung. Tangannya mencengkeram pinggiran meja, hingga buku-bukunya memutih. Dari posisinya, ia bisa melihat jelas bagaimana Diana tertawa lepas di samping Rizky. Bagaimana mereka berbagi makanan dengan akrab seolah sudah kenal bertahun-tahun. Ada rasa panas yang tiba-tiba menjalar di dada Aisyah, rasa sesak yang bukan disebabkan oleh asma atau polusi udara. Itu adalah api cemburu yang mulai membakar nalar. Ia merasa posisinya terancam, bukan sebagai atasan, tapi sebagai wanita. Mengapa Diana bisa begitu mudah masuk dan tertawa bersama Rizky, sementara ia hanya bisa menebar ketakutan? Pemandangan di taman itu menjadi pemicu perang dingin di hati Aisyah yang gengsinya setinggi langit. Agenda rapat mingguan yang rutin dilaksanakan setiap hari Senin menjadi momen yang paling ditakuti oleh seluruh anggota tim hari itu. Aura di dalam ruang rapat yang berdinding kaca itu terasa begitu mencekam, seolah oksigen di dalamnya menipis tersedot oleh ketegangan yang memancar dari kursi pimpinan. Aisyah duduk di ujung meja panjang dengan wajah kaku tanpa senyum, tatapannya setajam mata pisau bedah yang siap menguliti siapa saja yang melakukan kesalahan sekecil debu. Sejak insiden di taman yang ia saksikan dari jendela atas, suasana hati Aisyah berubah menjadi badai yang siap meledak kapan saja. Bayangan tawa renyah Diana dan wajah bahagia Rizky saat makan bersama terus menghantui pikirannya,
membakar egonya sebagai wanita yang merasa terabaikan. Tiba giliran Rizky untuk mempresentasikan laporan data penjualan minggu pertamanya. Dengan persiapan matang, Rizky berdiri di depan layar proyektor. Ia telah menghabiskan waktu semalaman untuk mempelajari angka-angka itu, memastikan tidak ada satupun kesalahan hitung yang bisa dijadikan celah untuk dimarahi. Rizky mulai berbicara, menjelaskan grafik demi grafik dengan runtut. Meskipun data yang ia sajikan sangat akurat dan analisisnya tajam melampaui ekspektasi untuk seorang anak baru, suaranya yang medok dengan logat Jawa yang kental terdengar sangat kontras di ruangan yang biasanya dipenuhi istilah-istilah asing dan gaya bicara elit Jakarta Selatan itu. Belum sampai separuh jalan Rizky berbicara, suara ketukan pulpen yang keras di atas meja menghentikan kalimatnya. Aisyah mengangkat tangannya, memberi isyarat berhenti dengan wajah meremehkan. "Cukup, Rizky. Stop," potongnya dingin. Ruangan seketika hening. Semua mata tertuju pada Aisyah, lalu beralih cemas ke arah Rizky yang berdiri kaku di depan. Aisyah menghela napas panjang seolah sedang menghadapi anak kecil yang bebal. "Saya tidak sedang mendengarkan laporan Siskamling desa. Kita ini sedang rapat di perusahaan multinasional. Tolong logat kamu itu dikondisikan. Bagaimana kita bisa percaya diri membawa kamu ketemu klien asing kalau bicara saja masih seperti orang yang belum pernah keluar dari kecamatan?" Hinaan itu meluncur mulus namun menusuk tepat ke ulu hati. Aisyah tidak mengkritik kinerjanya, melainkan menyerang identitasnya. Ia kemudian menunjuk salah satu staf senior pria yang duduk santai. "Kamu harus belajar dari Andre. Lihat cara bicaranya, luwes, profesional, dan berkelas. Tidak kampungan. Kalau kamu tidak bisa mengubah cara bicara kamu, data sebagus apapun tidak akan ada harganya di mata saya." Rizky hanya bisa menunduk, meremas penunjuk laser di tangannya hingga tangannya memutih. Ia tahu ia tidak salah dalam bekerja, tapi di hadapan Aisyah yang sedang dikuasai cemburu buta, keberadaannya dan jati dirinya adalah sebuah kesalahan. Rizky kembali duduk dengan perasaan hancur, sementara Aisyah kembali menatap layar tabletnya dengan kepuasan semu, merasa telah berhasil menghukum Rizky karena berani berbahagia dengan wanita lain selain dirinya. Hinaan di ruang rapat itu membekas dalam di hati Rizky, menciptakan luka yang perih namun tak berdarah. Wajahnya yang biasanya cerah kini tampak mendung sepanjang sisa pagi. Melihat hal itu, Diana, yang duduk di meja seberang, merasa iba. Ia mengirim pesan singkat lewat aplikasi pesan instan kantor, mengajak Rizky untuk makan siang bersama di kantin bawah tanah gedung. "Jangan dipikirin omongan Bu Aisyah, Ki. Nanti kita makan gado-gado enak di kantin bawah, aku yang traktir. Biar mood kamu balik lagi," tulis Diana. Rizky membaca pesan itu, dan seulas senyum tipis akhirnya terbit di bibirnya. Ia mengangguk pelan ke arah Diana, menyepakati rencana pelarian sejenak dari tekanan mental di lantai 20 itu. Namun, rencana sederhana itu tidak luput dari radar pengawasan Aisyah. Dari balik dinding kaca ruangannya yang kedap suara, mata elang Aisyah menangkap interaksi bisu antara Rizky dan Diana. Ia melihat anggukan kepala Rizky, senyum simpul yang terukir di wajah pemuda itu, dan balasan senyum antusias dari Diana. Insting wanitanya langsung bekerja, menerjemahkan sandi-sandi itu sebagai ancaman. Rasa cemburu yang tak logis kembali membakar dadanya. Ia tidak rela melihat Rizky menghabiskan waktu istirahatnya tertawa bahagia bersama wanita lain, sementara dirinya terjebak dalam kesepian dan gengsi di singgasana jabatannya. "Tidak akan kubiarkan," batin Aisyah, otaknya berputar cepat menyusun strategi pemisahan. 5 menit sebelum jam 12 siang, saat semua karyawan sudah mulai merapikan meja bersiap untuk istirahat, pintu ruangan Aisyah terbuka lebar. Ia berjalan keluar dengan langkah cepat, sambil membawa tumpukan berkas tebal yang berdebu. Langkah kakinya berhenti tepat di depan meja Rizky. Tanpa aba-aba, Aisyah menjatuhkan tumpukan map itu di hadapan Rizky, menimbulkan suara "buk" yang cukup keras hingga membuat beberapa orang menoleh kaget. Rizky terlonjak, menatap bingung pada tumpukan kertas yang kini menutupi sebagian besar area kerjanya. "Rizky, saya baru cek data arsip 3 tahun lalu. Ini semua berantakan dan tidak sesuai format baru," ucap Aisyah dengan nada dingin yang dibuat-buat, matanya sengaja tidak menatap mata Rizky, melainkan menatap layar komputer yang mati. "Saya mau kamu rekap ulang dan input manual semua data di berkas ini ke dalam sistem. Saya butuh laporannya ada di meja saya jam 1 siang,
tepat setelah jam istirahat selesai. Jadi, selesaikan sekarang. Rizky ternganga tak percaya. Tapi Bu, ini sudah jam istirahat dan berkasnya banyak sekali. Protesnya pelan, suaranya terdengar putus asa. Aisyah menatapnya tajam. Kamu mau protes? Atau mau evaluasi kontrak kamu saya percepat? Ancaman itu membungkam Rizky seketika. Dengan berat hati, Rizky menatap ke arah Diana yang sudah menunggu di pintu keluar dengan wajah kecewa. Ia menggeleng lemah, memberi isyarat bahwa ia tidak bisa ikut. Diana menghela napas kesal sambil menatap sinis ke arah ruangan Aisyah, lalu pergi makan siang sendirian. Aisyah kembali ke ruangannya dengan perasaan menang yang aneh. Ia berhasil menggagalkan kencan makan siang itu. Namun, saat ia duduk menyantap bekal salat mahalnya sendirian, matanya tak bisa lepas dari sosok Rizky di luar sana. Pemuda itu bekerja dengan tekun sambil menahan lapar, sesekali memijat keningnya yang pusing. Rasa salat di lidah Aisyah mendadak terasa hambar, tergantikan oleh rasa pahit dari rasa bersalah yang mulai merayap naik. Ia telah memenangkan egonya, tapi menyakiti hatinya sendiri dengan melihat orang yang ia sukai menderita karena ulahnya. Sore itu, langit Jakarta mulai berwarna jingga, memantulkan cahaya senja di dinding-dinding kaca gedung pencakar langit. Jam kantor sebenarnya sudah berakhir 15 menit yang lalu, namun Rizky baru saja bisa bernapas lega setelah menyelesaikan tugas, hukuman, yang diberikan Aisyah. Tubuhnya terasa remuk. Matanya perih karena terlalu lama menatap layar komputer tanpa jeda. Ia membereskan meja kerjanya yang berantakan dengan gerakan lambat, lalu berjalan gontai menuju lift. Di sana, Diana ternyata sudah menunggu. Wanita itu tersenyum manis, menyambut Rizky dengan wajah penuh simpati, seolah ingin menghibur temannya yang baru saja melewati hari yang berat. Mereka berdua masuk ke dalam lift yang kosong. Di dalam kotak besi yang bergerak turun itu, Diana memperhatikan penampilan Rizky yang tampak kusut. Kemeja birunya lecek, dan kerahnya sedikit terlipat ke dalam. Dengan naluri seorang kakak yang perhatian, Diana mendekat. Tangannya terulur, merapikan kerah kemeja Rizky dan menepuk pelan debu yang menempel di bahu pemuda itu. Kamu kacau banget hari ini, Ki. Sabar ya, Bu Aisyah memang kadang moodian orangnya. Hibur Diana lembut, jarak wajah mereka cukup dekat. Rizky hanya tersenyum tipis. Bersyukur memiliki teman sebaik Diana di tempat yang terasa memusuhinya ini. Namun, takdir sepertinya belum puas mempermainkan perasaan mereka. Tepat satu lantai di bawahnya, pintu lift terbuka. Sosok yang paling dihindari Rizky berdiri di sana. Aisyah masuk dengan langkah anggun namun mematikan. Ia baru saja selesai meeting dengan direksi, dan moodnya sedang buruk. Begitu pintu lift tertutup kembali, mata tajam Aisyah langsung menangkap posisi Diana yang masih berdiri sangat dekat dengan Rizky. Tangannya bahkan masih menyentuh lengan kemeja Rizky. Pemandangan itu bagaikan bensin yang disiramkan ke bara api cemburu, yang sejak tadi siang sudah menyala di hati Aisyah. Darah Aisyah mendidih. Logika profesionalismenya runtuh seketika, digantikan oleh emosi wanita yang merasa miliknya diganggu. Tanpa menoleh, Aisyah melontarkan kalimat pedas dengan nada datar yang menusuk. Diana, saya ingatkan sekali lagi. Kantor ini tempat bekerja, tempat mencari nafkah, bukan biro jodoh atau tempat pacaran murahan. Tolong jaga etika kamu, jangan agresif sekali jadi perempuan. Diana terperanjat, wajahnya memerah menahan malu, ia segera mundur menjauh dari Rizky. Belum puas sampai di situ, sasaran tembak Aisyah kini beralih ke Rizky yang berdiri mematung di pojok lift. Aisyah menatap Rizky dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan merendahkan yang sangat menyakitkan. Dan kamu, Rizky, kalau memang gaji kamu belum cukup untuk membeli kemeja yang layak dan pas di badan, bilang sama saya. Biar saya belikan yang pantas. Jangan pakai baju kedodoran seperti orang-orang udik yang baru masuk kota. Penampilan kamu itu mencerminkan citra divisi saya. Jangan bikin malu saya dengan gaya gembel seperti itu. Kalimat itu menghantam harga diri Rizky lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Di ruang sempit itu, udara terasa sesak mencekik. Rizky tidak berani menjawab. Ia hanya menunduk dalam, menyembunyikan matanya yang mulai panas. Hinaan soal fisik dan kemiskinan adalah batas toleransi terakhirnya. Pintu lift terbuka di lobi utama, Aisyah melenggang keluar tanpa menoleh lagi,
meninggalkan dua manusia di belakangnya yang hancur perasaannya karena gengsi dan cemburu buta seorang atasan. Malam semakin larut, menyelimuti kota Jakarta dengan selimut kegelapan yang dihiasi jutaan lampu gedung bertingkat. Di lantai 20 yang kini sunyi senyap, Rizky masih duduk terpaku di kursi kerjanya. Lampu-lampu utama ruangan sudah dipadamkan, menyisakan cahaya remang-remang dari lampu darurat dan pendaran layar komputer yang menyilaukan mata lelahnya. Karyawan lain sudah pulang sejak tadi, meninggalkan Rizky sendirian bergulat dengan pikirannya sendiri. Ia tidak sedang mengerjakan tugas tambahan, melainkan sedang merenungi nasib dan harga dirinya yang baru saja diinjak-injak di dalam lift tadi sore. Rizky menatap bayangan dirinya yang terpantul samar di layar monitor yang gelap. Ia meraba kemeja birunya, kemeja yang dibilang gembel dan udik oleh atasan yang diam-diam ia kagumi. Hatinya terasa perih, bukan karena marah, melainkan karena rasa tidak berdaya. Rizky sadar ia hanyalah anak desa yang mencoba mengadu nasib. Namun ia tidak menyangka bahwa kemiskinan dan kesederhanaannya akan menjadi bahan hinaan yang begitu menyakitkan. Biasanya Rizky adalah pemuda yang sabar dan rimo, tapi malam ini, ada api kecil yang mulai menyala di dadanya. Ia berjanji dalam hati, ia akan membuktikan bahwa dirinya layak, bukan lewat penampilan, tapi lewat kerja keras yang tak bisa dibantah oleh siapapun. Sementara itu, di balik pintu ruangan kaca yang masih sedikit terbuka, Aisyah ternyata belum pulang. Ia duduk diam di kursi kebesarannya, memandangi punggung Rizky dari kejauhan. Rasa bersalah kini menghantam dadanya bertubi-tubi. Kata-kata kasar yang ia lontarkan di lift tadi terus terngiang di telinganya sendiri, membuatnya merasa menjadi wanita paling jahat di dunia. Ia tidak bermaksud menghina fisik Rizky, ia hanya dikuasai setan cemburu saat melihat kedekatan Rizky dan Diana. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Gengsinya yang setinggi langit mencegahnya untuk berjalan keluar dan meminta maaf secara langsung. Bibirnya terasa kaku untuk mengucapkan kata maaf pada bawahan. Sebagai gantinya, Aisyah melakukan satu-satunya bahasa kasih yang ia mengerti, materi. Ia memesan makanan Jepang yang sangat mahal dari restoran di lantai dasar gedung. Dengan langkah ragu namun berusaha tetap terlihat angkuh, Aisyah keluar dari ruangannya membawa bungkusan makanan mewah itu. Ia berjalan mendekati meja Rizky. Rizky yang kaget melihat bosnya masih ada di kantor, hendak berdiri memberi hormat. Namun Aisyah segera memberi isyarat tangan untuk tetap duduk. Tanpa menatap mata Rizky, Aisyah meletakkan kotak makanan itu di atas meja dengan sedikit kasar. Makan. Saya tidak mau besok kamu sakit dan beralasan tidak masuk kerja. Kerjaan kamu masih banyak. Ucapnya ketus, menyembunyikan nada gemetar dalam suaranya. Setelah itu, ia langsung berbalik badan dan berjalan cepat kembali ke ruangannya, meninggalkan aroma parfum mahalnya yang tertinggal di udara. Rizky menatap kotak makanan itu dengan bingung. Di dalamnya terdapat susunan nasi gulung dengan potongan ikan mentah segar yang harganya mungkin setara dengan biaya makannya selama seminggu. Ia benar-benar tidak mengerti. Apakah wanita ini membencinya, atau peduli padanya? Sikap Aisyah yang penuh kontradiksi ini membuat kepala Rizky semakin pening, namun sedikit mengobati luka di hatinya malam itu. Langit Jakarta malam itu seakan runtuh. Hujan badai mengguyur ibu kota tanpa ampun, mengubah jalanan aspal menjadi sungai-sungai kecil yang keruh. Kilat menyambar silih berganti, disusul suara guntur yang menggelegar, membuat suasana malam terasa semakin mencekam. Di sebuah halte bus yang atapnya bocor di sana-sini, Rizky berdiri menggigil kedinginan. Kemeja biru yang ia kenakan kini basah kuyup, menempel lekat di kulitnya, memperlihatkan tubuhnya yang kurus namun tegap. Ia sudah berdiri di sana selama hampir 1 jam, menunggu angkutan umum yang tak kunjung datang karena terjebak macet parah akibat banjir di beberapa titik. Rizky memeluk tas kerjanya erat-erat di depan dada, berusaha melindunginya dari cipratan air. Bibirnya mulai membiru, dan giginya bergemeretak menahan dingin yang menusuk tulang. Ia merasa nasibnya hari ini benar-benar sedang diuji. Sudah dihina di kantor, kini alam pun seolah memusuhinya. Saat harapan untuk pulang dengan kering sudah pupus, sebuah mobil sedan hitam mengkilap perlahan menepi tepat di depan halte. Lampu depannya yang tajam membelah kegelapan hujan. Kaca jendela penumpang depan turun perlahan. Di balik kemudi, terlihat wajah Aisyah yang diterangi cahaya dashboard mobil. Wajahnya datar, namun matanya menyeratkan kekhawatiran yang coba ia sembunyikan.
Masuk. Perintahnya singkat, suaranya nyaris tenggelam oleh suara deru hujan. Rizky terperanjat. Ia mundur selangkah, menggelengkan kepala dengan sopan. Tidak usah, Bu. Saya nunggu Bu saja. Baju saya basah semua, nanti mobil Ibu kotor. Tolaknya halus. Ia tahu diri. Mobil itu terlalu mewah untuk dimasuki oleh seseorang yang kondisinya seperti tikus kecebur got. Mendengar penolakan itu, mata Aisyah berkilat marah. Bukan marah karena ditolak, tapi marah karena melihat keras kepalanya Rizky yang lebih mementingkan kebersihan mobil daripada kesehatan dirinya sendiri. Masuk Rizky. Saya tidak suka mengulang perintah. Bentaknya keras, mengalahkan suara petir. Saya tidak mau besok kamu sakit dan izin tidak masuk kerja. Proyek kita sedang banyak. Cepat masuk atau saya potong gaji kamu. Mendengar ancaman potong gaji, Rizky tidak punya pilihan lain. Dengan gerakan ragu dan penuh rasa bersalah, ia membuka pintu mobil dan menghempaskan tubuhnya yang basah ke kursi penumpang depan. Begitu pintu tertutup, suasana berubah drastis. Hingar-bingar badai di luar seketika senyap, digantikan oleh alunan musik jazz lembut dan aroma kulit premium yang mahal. Di dalam keheningan kabin mobil yang mewah itu, Aisyah melajukan mobilnya menembus hujan. Sesekali matanya melirik ke arah Rizky yang duduk kaku di ujung kursi, berusaha agar punggungnya yang basah tidak terlalu menempel pada sandaran. Aisyah melihat air menetes dari rambut Rizky, jatuh ke pipi dan dagunya. Ada dorongan kuat di dalam hati Aisyah untuk mengambil tisu, mengeringkan wajah pemuda itu, atau bahkan memeluknya untuk memberi kehangatan. Namun, lagi-lagi gengsi sialan itu menang. Alih-alih berkata manis, mulut Aisyah justru melontarkan kalimat dingin yang berlawanan dengan isi hatinya. Itu jok kulit asli impor dari Italia. Duduknya jangan banyak gerak, nanti airnya merembes ke dalam busa. Mahal gantinya. Rizky hanya mengangguk patuh, semakin mengecilkan tubuhnya di sudut kursi, tak menyadari bahwa wanita di sebelahnya sedang bertarung hebat dengan perasaannya sendiri. Perjalanan menembus badai itu berakhir di depan sebuah gang sempit di pinggiran Jakarta Selatan. Mobil sedan mewah milik Aisyah tampak sangat kontras berhenti di mulut gang yang becek dan minim penerangan itu. Mesin mobil masih menderu halus, namun suasana di dalam kabin terasa jauh lebih bergemuruh daripada guntur di luar sana. Rizky melepaskan sabuk pengamannya perlahan, tangannya menyentuh pegangan pintu, bersiap untuk kembali ke dunianya yang sederhana. Namun, langkahnya terhenti. Ada ganjalan besar di hatinya yang jika tidak dikeluarkan malam ini, mungkin akan meledakkan dadanya. Rizky menoleh menatap sisi wajah Aisyah yang kaku. Wanita itu mencengkeram kemudi dengan sangat erat hingga buku-buku jarinya memutih. Matanya menatap kosong ke depan menembus kaca depan yang berembun. Dengan mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya, Rizky akhirnya membuka suara. Bu Aisyah. Panggilnya lirih. Sebenarnya, kenapa ibu benci sekali sama saya? Pertanyaan itu menggantung di udara, berat dan menuntut jawaban. Aisyah terdiam, rahangnya mengeras. Rizky melanjutkan, suaranya bergetar menahan emosi. Apa karena saya orang desa? Apa karena saya miskin dan bau terasi? Kalau memang ibu merasa jijik dan ingin memecat saya, silakan lakukan sekarang, Bu. Saya lebih baik pulang kampung daripada bekerja, tapi harga diri saya diinjak-injak setiap hari tanpa saya tahu apa salah saya. Kalimat Rizky itu bagaikan pemantik api yang dilempar ke dalam tong mesiu. Pertahanan diri Aisyah runtuh seketika. Ia menoleh cepat ke arah Rizky, matanya berkaca-kaca, campuran antara amarah, gengsi, dan rasa frustrasi yang memuncak. Siapa yang benci kamu? Teriak Aisyah, suaranya pecah memenuhi kabin mobil. Rizky tersentak mundur, kaget melihat air mata yang menggenang di pelupuk mata manajernya yang biasanya sekeras batu karang. Aisyah melanjutkan teriakannya, menumpahkan segala rasa cemburu yang selama ini ia bungkus dengan topeng kebencian. Saya tidak pernah benci kamu, Rizky. Saya marah. Saya marah karena kamu itu bodoh. Kamu punya potensi besar, kamu cerdas, kamu tulus. Tapi kenapa kamu malah merendahkan diri kamu sendiri dengan menempel terus sama perempuan genit seperti Diana? Saya nggak suka lihat kamu jadi murahan begitu. Napas Aisyah memburu setelah meneriakkan kalimat itu. Suasana hening seketika. Hanya suara hujan yang terdengar samar memukul atap mobil. Rizky terpaku,
Otaknya berusaha mencerna kata-kata itu. Di balik amarah itu, ia menangkap sebuah pesan tersirat yang mengejutkan. Aisyah tidak membencinya karena ia miskin. Aisyah marah karena cemburu. Wanita terpandang di depannya ini, ternyata peduli padanya dengan cara yang sangat rumit dan menyakitkan. Tatapan mereka bertemu dalam diam, dan untuk pertama kalinya, Rizky tidak melihat sosok bos yang kejam, melainkan seorang wanita kesepian yang tidak tahu cara mengungkapkan perasaannya dengan benar. Keesokan paginya, atmosfer di lantai 20 terasa jauh lebih dingin dari biasanya, dan itu bukan karena pengaturan suhu pendingin ruangan. Ketegangan sisa pertengkaran di dalam mobil semalam masih menggantung tebal di udara, menciptakan dinding pemisah tak kasat mata antara ruang kerja Rizky dan ruangan kaca Aisyah. Rizky bekerja dengan kepala tertunduk, tidak berani menatap ke arah ruangan bosnya. Sementara Aisyah bersembunyi di balik layar monitornya, wajahnya pucat menahan rasa malu dan gengsi yang bercampur aduk. Ia takut jika Rizky akan besar kepala, atau justru menertawakan pengakuan emosionalnya semalam. Keheningan yang mencekam itu tiba-tiba pecah menjelang jam makan siang. Pintu kaca utama divisi terbuka lebar, dan masuklah seorang pria bertubuh tegap dan tinggi, mengenakan seragam pilot maskapai penerbangan internasional yang gagah, lengkap dengan topi dan koper kabin di tangannya. Kehadirannya yang mencolok seketika menarik perhatian seluruh karyawan, termasuk Aisyah yang refleks berdiri dari kursinya karena penasaran. Pria itu berdiri di tengah ruangan, menyapukan pandangannya seolah mencari seseorang. Belum sempat ada yang bertanya, Diana tiba-tiba memekik girang dari kubikelnya. "Mas Bayu," teriaknya penuh kerinduan. Tanpa mempedulikan tatapan orang-orang, Diana berlari kecil dan langsung menghambur ke dalam pelukan pria gagah itu. Pemandangan itu membuat seisi ruangan terdiam, terutama Aisyah yang matanya terbelalak lebar menyaksikan adegan romantis di depan matanya. Diana, wanita yang selama ini ia tuduh sebagai penggoda Rizky, kini sedang bergelayut manja di lengan pria lain yang terlihat jauh lebih mapan dan tampan. Dengan wajah berseri-seri penuh kebahagiaan, Diana menggandeng tangan pria itu dan membawanya mendekat ke arah meja Rizky, lalu berjalan menuju ruangan Aisyah yang pintunya terbuka. "Bu Aisyah, kenalin dong," ucap Diana dengan nada bangga yang meluap-luap. "Ini Mas Bayu, tunangan saya. Dia baru saja mendarat dari penerbangan Eropa, dan langsung jemput saya ke sini buat fitting baju pengantin nanti sore." Aisyah terpaku di tempatnya berdiri. Lidahnya keluh, otaknya berusaha keras memproses informasi yang baru saja ia terima. Tunangan? Fitting baju pengantin? Jadi selama ini, Diana sudah memiliki pasangan? Diana melanjutkan celotehnya tanpa menyadari badai rasa malu yang sedang melanda bosnya. "Oh iya, Mas Bayu, ini lo Rizky yang sering aku ceritain. Dia anak baru yang rajin banget. Untung ada Rizky yang sering bantuin aku angkat-angkat barang properti buat acara, soalnya kamu kan jarang pulang. Rizky ini udah kayak adik kandungku sendiri, Mas." Pria bernama Bayu itu tersenyum ramah dan menjabat tangan Rizky dengan erat, mengucapkan terima kasih karena sudah menjaga calon istrinya di kantor. Mendengar kata adik kandung, wajah Aisyah seketika memerah padam seperti kepiting rebus. Rasa malunya meluap hingga ke ubun-ubun. Kakinya terasa lemas. Selama ini ia telah terbakar cemburu buta, menuduh Diana wanita genit, dan menghina Rizky habis-habisan. Padahal kenyataannya hubungan mereka murni hanyalah persahabatan antara senior dan junior. Aisyah merasa menjadi wanita paling bodoh di dunia saat itu. Ia melirik ke arah Rizky, dan untuk pertama kalinya, ia melihat Rizky tersenyum kecil ke arahnya. Sebuah senyuman yang seolah berkata, "Sekarang ibu percaya, kan?" Kepergian Diana dan tunangannya meninggalkan jejak keheningan yang panjang di ruangan divisi itu. Sore berganti malam, dan satu persatu karyawan mulai meninggalkan gedung, menyisakan Rizky yang masih membereskan pekerjaannya dan Aisyah yang bersembunyi di dalam ruangannya seperti kura-kura yang menarik diri ke dalam cangkang. Aisyah mondar-mandir di balik meja kerjanya yang besar, menggigit bibir bawahnya karena rasa malu yang tak tertahankan. Kesalahpahaman fatal tentang hubungan Rizky dan Diana telah menelanjangi perasaannya sendiri. Kini, ia tidak punya lagi tameng kemarahan atau alasan profesional untuk menutupi fakta bahwa ia cemburu. Dinding gengsi kokoh yang selama ini ia bangun dengan susah payah, kini retak 1000. Pukul 7 malam, lampu indikator telepon di meja Rizky berkedip. Panggilan dari ruangan manajer. Jantung Rizky berdegup kencang. Ia mengira Aisyah mungkin akan memecatnya untuk menghilangkan saksi mata
atas kejadian memalukan tadi siang. Dengan langkah berat, Rizky mengetuk pintu kaca itu dan masuk perlahan. Namun, pemandangan yang menyambutnya di dalam sungguh di luar dugaan. Tidak ada tumpukan berkas hukuman atau wajah garang yang siap menerkam. Di atas meja marmer hitam yang biasanya bersih dari noda itu, kini tersaji 2 piring nasi putih hangat yang asapnya masih mengepul. Aisyah berdiri membelakangi Rizky, menatap pemandangan lampu kota Jakarta dari balik jendela besar, seolah tidak berani menatap wajah bawahannya itu. Perlahan, wanita itu membalikkan badan. Wajah cantiknya merona merah, matanya menatap lantai, dan jemarinya saling meremas gugup. Sikap angkuh dan dominan yang biasa ia tunjukkan lenyap tak berbekas, digantikan oleh aura kecanggungan seorang wanita yang sedang jatuh hati. Rizky. Panggil Aisyah, suaranya terdengar sangat pelan, nyaris berbisik. Ia berdeham pelan untuk mengusir gugup. Bekal sambal terasi kamu hari ini, apa masih ada sisa? Rizky terbelalak, mulutnya sedikit terbuka karena kaget. Masih, Bu. Masih ada di rantang, belum saya makan karena tadi takut baunya mengganggu ibu lagi. Jawabnya polos. Aisyah mengangkat wajahnya sedikit, menatap Rizky dengan tatapan yang kini lembut dan penuh harap. Bawa sini, pintanya, kali ini tanpa nada memerintah. Saya sudah siapkan nasi. Temani saya makan malam. Saya penasaran. Katanya sambal buatan ibu kamu itu enak sekali sampai Diana suka. Rizky tersenyum lebar, senyum yang membuat hati Aisyah meleleh. Ia berlari kecil mengambil rantangnya. Malam itu, di lantai 20 gedung pencakar langit Jakarta, terjadi sebuah peristiwa bersejarah. Seorang manajer elit dan seorang staf biasa duduk berhadapan, menyantap nasi dengan sambal terasi menggunakan tangan. Aroma terasi yang dulu dianggap memalukan dan menjijikan oleh Aisyah, kini memenuhi ruangan VIP itu, berubah menjadi aroma kehangatan yang menyatukan dua dunia yang berbeda. Sambil menahan pedas yang membakar lidah namun terasa nikmat, Aisyah akhirnya berani menatap mata Rizky. Pedas tapi enak, ucap Aisyah sambil menyeka keringat di pelipisnya. Rizky tertawa renyah, dan untuk pertama kalinya, Aisyah ikut tertawa lepas bersamanya. Di balik pedasnya sambal terasi itu, tembok perbedaan status sosial mereka runtuh sepenuhnya. Kisah cinta mereka pun dimulai, bukan dengan bunga atau coklat mahal, melainkan dengan kesederhanaan rasa yang jujur, membuktikan bahwa cinta sejati tak memandang aroma, kasta, ataupun gengsi ibu kota. Waktu berlalu begitu cepat, seiring bergantinya musim di ibu kota. 3 bulan setelah insiden sambal terasi yang melegenda itu, sebuah undangan pernikahan mewah mendarat di meja kerja divisi mereka. Hari yang dinanti pun tiba. Malam itu, Grand Ballroom sebuah hotel bintang 5 di kawasan Senayan disulap menjadi taman bunga yang indah untuk merayakan penyatuan cinta Diana dan Bayu. Lampu kristal menggantung megah, memantulkan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan yang dipenuhi tamu undangan berbalut busana terbaik mereka. Di antara kerumunan tamu, sepasang kekasih berjalan masuk dengan serasi, mencuri perhatian banyak mata. Itu adalah Rizky dan Aisyah. Penampilan Rizky malam itu sungguh berbeda 180 derajat. Tidak ada lagi kemeja kebesaran atau celana bahan yang lusuh. Tubuh tegapnya kini dibalut kemeja batik sutra lengan panjang bermotif parang yang pas di badan, pilihan langsung dari selera berkelas Aisyah. Rambutnya ditata rapi, menampilkan wajah tampannya yang selama ini tersembunyi di balik kesederhanaan. Di sampingnya, Aisyah tampil memukau dengan kebaya modern berwarna merah marun yang elegan, tangannya melingkar mesra dan posesif di lengan Rizky, seolah memproklamirkan pada dunia bahwa pria di sampingnya adalah miliknya. Mereka berdua melangkah naik ke atas pelaminan untuk memberikan selamat. Diana, yang tampak manglingi dan cantik jelita dalam balutan busana pengantin adat, matanya langsung berbinar jenaka saat melihat siapa yang datang. Ia menyenggol lengan suaminya, Bayu, sambil menahan tawa geli. Saat giliran Rizky dan Aisyah bersalaman, Diana tidak bisa menahan godaannya. Ia mencium pipi kanan kiri Aisyah sambil berbisik cukup keras. Wah, lihat siapa ini. Dulu diteriakin bau terasi di pantry, sekarang digandeng erat kayak takut hilang. Jadi benar ya Bu, benci dan cinta itu bedanya setipis kulit bawang. Wajah Aisyah seketika merona merah. Namun kali ini bukan karena marah, melainkan karena tersipu bahagia. Ia mencubit pelan lengan Diana. Sudah,
Jangan dibahas lagi. Fokus saja sama suami kamu, elak Aisyah sambil tersenyum malu-malu. Bayu, sang pengantin pria, ikut tertawa renyah sambil menjabat tangan Rizky dengan hangat layaknya sahabat lama. Selamat ya Ki, sukses menaklukkan singa betina kantor. Kamu hebat, canda Bayu yang langsung disambut tawa kecil Rizky. Sebelum mereka turun dari panggung pelaminan, Diana menahan tangan Aisyah sejenak. Tatapannya berubah tulus dan hangat. Bu Aisyah, Rizky, terima kasih sudah datang ya. Aku doakan, semoga kalian berdua cepat menyusul naik ke pelaminan seperti kami. Jangan kelamaan pacarannya, nanti keburu dingin sambalnya, goda Diana yang diakhiri dengan doa tulus. Semoga dilancarkan sampai hari haya. Kalian pasangan yang serasi banget. Mendengar doa itu, Rizky dan Aisyah saling berpandangan. Ada binar keyakinan di mata Rizky saat ia mengeratkan genggaman tangannya pada jemari Aisyah. Amin. Doakan saja ya, Mbak Diana. Sebentar lagi kok, lagi nabung buat modal nikah. Jawab Rizky mantap dan penuh percaya diri, yang membuat Aisyah menatapnya dengan tatapan penuh kekaguman. Mereka pun turun dari pelaminan dengan hati yang membuncah, membawa pulang doa baik dari sang pengantin, siap menyongsong masa depan di mana perbedaan kasta hanyalah cerita lalu yang kalah oleh kekuatan cinta yang tulus. 1 tahun telah berlalu sejak pesta pernikahan yang megah itu. Rizky dan Aisyah pun menikah 2 bulan setelah Diana dan Bayu. Roda kehidupan Rizky dan Aisyah kini berputar di dalam sebuah rumah minimalis modern yang asri di kawasan Bintaro. Malam minggu itu, dapur yang biasanya bersih dan sunyi, kini riuh rendah oleh suara perdebatan kecil sepasang suami istri. Bukan perdebatan tentang saham atau masalah kantor, melainkan perdebatan sengit antara teknologi modern melawan kearifan lokal. Aisyah, yang masih mengenakan piyama sutra mahalnya namun dibalut celemek bermotif bunga-bunga, berdiri dengan wajah cemberut di depan meja dapur. Tangan halusnya memegang cobek batu yang berat dengan gaya yang sangat kaku. Sementara itu, Rizky berdiri di sampingnya sambil melipat tangan di dada, menahan tawa melihat tingkah istrinya yang sedang berusaha menjadi ibu rumah tangga sejati, namun dengan cara yang salah. Sayang, ini tuh zaman modern. Kenapa sih kita nggak pakai food chopper atau blender aja? Protes Aisyah sambil meletakkan ulekan batu itu dengan bunyi, tak, yang keras. Tinggal pencet tombol, ngeng, selesai. Halus. Nggak perlu capek-capek ngulek sampai tangan aku pegal begini. Lihat nih, kuku aku baru manicure kemarin, nanti patah gimana? Rizky geleng-geleng kepala, lalu melangkah mendekat. Ia mengambil alih ulekan dari tangan istrinya dengan lembut. Duh, Ibu Ratu, dengerin Mas ya. Sambal terasi itu ada seninya. Kalau di blender, rasanya beda, serat cabainya hancur, nggak ada teksturnya. Kalau diulek, sari-sarinya keluar alami. Katanya mau bikin sambal ternak buat suami? Kok nawar? Goda Rizky dengan nada jahil. Aisyah mendengus, memajukan bibirnya beberapa senti, sebuah ekspresi manja yang hanya ia tunjukkan pada Rizky. Kamu tuh ya, mentang-mentang ahli terasi. Dulu aja aku hina-hina baunya, sekarang malah kamu paksa aku jadi tukang ulek. Gerutunya, meski tangannya kini merapikan rambut Rizky yang jatuh ke dahi. Rizky tertawa renyah. Ia kemudian berdiri tepat di belakang Aisyah, melingkarkan kedua tangannya ke pinggang ramping sang istri, lalu meletakkan dagunya di bahu Aisyah. Aroma parfum vanila Aisyah bercampur dengan aroma bawang dan cabai di dapur itu, menciptakan wangi kebahagiaan yang khas. Bukan maksa, sayang. Tapi kan kamu sendiri yang bilang minggu lalu, kangen masakan desa. Lagian, siapa suruh dulu ngatain bekal aku memalukan? Sekarang malah ketagihan, kan? Bisik Rizky tepat di telinga Aisyah, membuat bulu kuduk wanita itu meremang. Aisyah tidak bisa menahan senyumnya lagi. Ia menyandarkan kepalanya ke dada bidang Rizky, menikmati kehangatan pelukan suaminya. Iya deh, iya, aku ngaku kalah. Memang sambal ulekan kamu paling juara. Sama kayak kamu, juara di hati aku, ucap Aisyah dengan nada manja yang melelehkan hati. Nah, gitu dong. Rizky mengecup pipi istrinya sekilas, lalu menuntun tangan Aisyah untuk memegang ulekan bersama-sama. Sini, Mas ajarin cara ngulek yang benar biar nggak capek. Goyangannya harus pas. Pakai perasaan, jangan pakai emosi kayak lagi marahin bawahan.